Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mutiara Salwa Alisa, dalam materi pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kali ini aku akan membahas materi tentang pemberontakan DI atau TII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang disingkat menjadi DI atau TII, adalah gerakan separatisme yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan konflik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Diketahui gerakan ini dimulai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo sekitar tahun 1948 hingga 1949 di Jawa Barat. Pemberontakan DI atau TII bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah pemimpin dan daerah pemberontakan. Yang pertama, di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Yang kedua, di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh, seorang ulama besar di Aceh. Yang ketiga, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, pemimpin Komando Gerilya Sulawesi Selatan yang disingkat menjadi KGSS. Yang keempat, di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, pemimpin Kesatuan Rakyat yang Tertindas yang disingkat menjadi KRYT. Berikut latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan RI dan perjanjian Renville. Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII dan Tentara Islam Indonesia atau TII. Gerakan DI atau TII menyebar ke berbagai daerah seperti Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada masa pergerakan nasional. Kartosuwiryo merupakan tokoh pergerakan Islam Indonesia yang cukup disegani. Selama pendudukan Jepang, Kartosuwiryo menjadi anggota Masyumi. Bahkan ia terpilih sebagai komisaris Jawa Barat, merangkap sekretaris. Dalam kehidupannya, Kartosuwiryo mempunyai cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartosuwiryo mendirikan sebuah pesantren di Malangbong, Garut, yaitu Pesantren Sufah. Pesantren Sufah selain menjadi tempat menimba ilmu keagamaan, juga dijadikan sebagai tempat latihan kemiliteran Hizbullah dan Sabilillah. Dengan pengaruhnya, Kartosuwiryo berhasil mengumpulkan banyak pengikut yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari pasukan Tentara Islam Indonesia. Dengan demikian, kedudukan Kartosuwiryo semakin kuat. Sejalan dengan hal itu, pada 1948, pemerintah RI menandatangani perjanjian Renville yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal ini kemudian dianggap Kartosuwiryo sebagai bentuk pengkhianatan pemerintah RI terhadap perjuangan rakyat Jawa Barat bersama kurang lebih 2.000 pengikutnya yang terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kartosuwiryo menolak hijrah dan mulai merintis gerakan mendirikan negara Islam Indonesia. Atas gerakan itu, pemerintah RI berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai, yaitu dengan cara membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh Natsir, ketua Masyumi. Namun, komite ini tidak berhasil merangkul kembali Kartosuwiryo ke pangkuan RI. Oleh karena itu, pada 27 Agustus 1949, pemerintah secara resmi melakukan operasi penumpasan gerombolan DI atau TII yang disebut dengan Operasi Baratayuda. Di Jawa Tengah, pemberontakan DI atau TII dipimpin oleh Amir Fattah dan Mahfuz Abdurrahman, yaitu Kiai Somalangu. Amir Fattah ialah seorang komandan Laskar Hizbullah di Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto.
Pada 23 Agustus 1949, setelah mendapat pengikut, Amir Fattah kemudian memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DI atau TII di Desa Pengarasan, Tegal. Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Selain itu, di Kebumen muncul pemberontakan DI atau TII yang dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam yang disingkat sebagai AUI yang dipimpin oleh Kiai Somalangu. Kedua gerakan ini bergabung dengan DI atau TII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan di Jawa Tengah ini menjadi semakin kuat setelah Batalion 624 pada Desember 1951 membelot dan menggabungkan diri dengan DI atau TII di daerah Kudus dan Magelang. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah RI membentuk pasukan khusus yang disebut dengan Banteng Riders. Pasukan Riders ini melakukan serangkaian operasi kilat penumpasan DI atau TII, yaitu Operasi Gerakan Benteng Negara yang disingkat sebagai OGBN di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sarbini, kemudian diganti oleh Letnan Kolonel Muhammad Bahrun dan selanjutnya dipegang oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Berkat operasi tersebut, pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah dapat ditumpas pada 1954. Adapun untuk mengatasi pembelotan Batalion 624, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dan kawan-kawan. Pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan ini disebabkan oleh Kahar Muzakar yang menempatkan Laskar-Laskar Rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS, yaitu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan ia berkeinginan untuk menjadi pimpinan dari APRIS. Pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar bersama dengan pasukannya melarikan diri ke hutan dan pada tahun 1952, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Penumpasan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakar mengalami kesulitan, sebab tempat persembunyian mereka berada di hutan yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi, pada bulan Februari 1965 berhasil ditumpas oleh TNI. Pemberontakan DI atau TII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Pemberontakan ini disebabkan oleh status Aceh yang semula menjadi daerah istimewa diturunkan menjadi daerah karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan pemerintah tersebut ditentang oleh Daud Bereh sehingga pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pemerintah Republik Indonesia memberantas pemberontakan ini di Aceh dengan operasi militer dan musyawarah dengan rakyat Aceh. Sehingga pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh dan melalui musyawarah tersebut maka berhasil dicapai dengan penyelesaian secara damai. Pemberontakan DI atau TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menanamkan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pada tahun 1945, Ibnu Hajar secara resmi bergabung dengan negara Islam Indonesia dan ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi TII atau Tentara Islam Indonesia. Pada tahun 1963, pemerintah Indonesia berhasil menumpas pemberontakan ini sehingga pada akhirnya Ibnu Hajar dan anak buahnya berhasil ditangkap. Berikut upaya penumpasan yang dilakukan. Pemerintah Indonesia mengerahkan sejumlah operasi militer seperti Operasi Baratayuda dan Operasi Pagar Betis juga diplomasi. Operasi militer yang dilakukan antara lain Operasi Pagar Betis di Jawa Barat yang melibatkan rakyat untuk mengepung markas DI atau TII,
Operasi Gerakan Benteng Nasional di Jawa Tengah, Operasi Baratayuda, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Merdeka. Diplomasi yang dilakukan antara lain, mengajukan amnesti kepada para pemberontak, mengirim utusan ke Aceh untuk berbincang dengan Daud Bereh, melakukan musyawarah dengan pemerintah Aceh untuk menyelesaikan pemberontakan di Aceh, memotong hubungan rakyat dengan DI atau TII di Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.